Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cindy Astuti, NPM 2213053013 dari kelas 3A, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lampung. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Amrina Izatika MPD dan juga Ibu Ika Ulan dari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Di sini saya akan membuat video mengenai pemaparan skenario pembelajaran yang telah saya buat dengan materi mengenal dan memahami urutan sistem tata surya dan sifat-sifatnya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan skenario pembelajaran yang telah saya buat seperti yang terlihat di layar. Skenario pembelajaran ini merupakan skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis menggunakan strategi dan komponen STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Nah, pembelajaran interdisipliner itu sendiri merupakan pembelajaran yang menggabungkan beberapa mata pelajaran. Nah, pada skenario saya ini, saya menggunakan mata pelajaran IPA, IPS, dan juga SPDP yang nantinya SPDP sendiri akan mempraktekkan bagaimana membuat media sesuai dengan skenario yang sudah saya buat. Oke, kita akan langsung membahas mengenai elemen keterampilan berpikir kritis yang pertama, yaitu fokus. Nah, fokus di sini yaitu untuk memperkenalkan beberapa situasi di mana pendidik itu harus mengerti tentang apa yang harus didiskusikan, poin utama yang akan disampaikan, masalah apa yang harus ditanyakan, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kepada peserta didik. Aspek interdisiplinnya yang digunakan yaitu aspek disiplin pembelajaran IPA, yang dimana kita akan membahas sesuai dengan topik pembelajaran, yaitu mengenai sistem tata surya dan ciri-cirinya. Nah, bentuk kegiatan pembelajarannya seperti apa? Bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari urutan sistem tata surya dan ciri-cirinya serta pengaplikasiannya dalam memanfaatkan tata surya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini itu mengandung komponen STEM-nya berupa sains. Baik, untuk elemen keterampilan berpikir kritis yang kedua yaitu tentang situation. Situasi ini merupakan faktor pendukung dari keterampilan berpikir kritis fokus yang tentunya di dalam pengambilan keputusan dan juga tindakan diperlukannya faktor pendukung dari eksternal ataupun juga melibatkan pihak-pihak lain seperti orang lain, peserta didik, orang tua, kemudian masyarakat, lingkungan, bahkan alam sekitar, baik itu berupa faktor fisik maupun faktor sosial. Kemudian untuk aspek interdisiplinernya, yaitu saya menggunakan aspek disiplin pembelajaran IPA dan disiplin pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPA tentunya kita akan lebih mengecilkan lagi konteks pembahasannya mengenai matahari sebagai untuk pembuka awal pembelajaran. Kemudian yang disiplin IPS-nya yaitu akan membahas mengenai penggunaan atau manfaat dari pengaplikasian sinar matahari sebagai sumber utama dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk bentuk kegiatannya yaitu yang pertama, pendidik membimbing peserta didik untuk mengungkapkan salah satu sistem tata surya yang dekat dengan kita atau dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian di kegiatan kedua yaitu pendidik mengarahkan peserta didiknya untuk memulainya dengan memberikan contoh berupa matahari yang merupakan pusat dari sistem tata surya. Dengan teknik penyampaiannya seperti ini. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwasannya matahari adalah pusat tata surya yang terbesar yang dekat dengan bumi, yaitu dekat dengan planet kita? Kemudian anak-anak akan menjawab dengan jawaban tahu ibu gitu. Kemudian jika anak-anak sudah selesai menjawabnya, pendidik kembali melanjutkan pertanyaannya dengan pertanyaan seperti ini. Energi apa sih yang dihasilkan dari matahari dan apa manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Kemudian pendidik meminta kepada peserta didik salah satu ataupun beberapa peserta didik untuk berani maju ke depan menggambarkan matahari dan juga menuliskan beberapa kegiatan yang mereka ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Setelah peserta didik maju ke depan dan menggambarkan serta menuliskan, pendidik melanjutkan dengan pertanyaan seperti ini.
Ada yang bisa menyempurnakan gambar matahari ini? Dan juga pertanyaan selanjutnya, adakah yang bisa juga menuliskan apa saja manfaat dari sinar matahari untuk kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, pendidik menunjukkan video berisi penjelasan tentang bentuk, ciri, dan juga manfaat energi matahari bagi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kegiatan yang ketiga yaitu pendidik membimbing peserta didik untuk mengaitkannya dengan objek di kehidupan sehari-hari yang mengeluarkan energi matahari. Pendidik memberikan afirmasi seperti ini. Nah, setelah belajar tentang matahari, planet apa yang dekat dengan matahari? Ada yang bisa menyebutkannya. Kemudian, pendidik menampilkan video berisi nama-nama planet dan juga sistem tata surya. Kemudian, pendidik kembali memberikan afirmasi berupa kata-kata seperti ini. Anak-anak, ayo kita perhatikan video yang berisi planet-planet berikut ini. Kemudian, nanti gambarkan ya. Lalu, pendidik dan peserta didik menyaksikan video secara bersama-sama. Setelah menyaksikan video, kemudian pendidik kembali bertanya kepada peserta didik, sudah tahu nama-nama planet? Siapa yang berani menuliskannya di papan tulis? Nah, setelah itu, pendidik memberikan kesempatan untuk peserta didik menuliskan dan juga menggambarkan apa yang mereka tangkap dari hasil video yang telah mereka tonton. Situasi seperti inilah yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, komponen STEM-nya yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan komponen sains dan juga teknologi, di mana kita menggunakan teknologi berupa video pembelajaran untuk mendukung pembelajaran di kelas. Oke, untuk komponen keterampilan berpikir kritis nomor 3 yaitu tentang clarity. Nah, clarity ini merupakan hal terpenting dalam sebuah pembelajaran, yang dimana dalam sebuah pembelajaran antara apa yang disampaikan oleh guru, kemudian materi pembelajaran, dan juga tentang apa yang ditangkap oleh peserta didik harus sama ataupun sinkron. Intinya tidak boleh terjadi miskomunikasi ataupun ambiguitas dalam sebuah pembelajaran. Kemudian aspek interdisiplin yang saya gunakan dalam strategi pembelajaran ini yaitu tentang disiplin pembelajaran IPA dan IPS, yang IPA-nya akan membahas materi sesuai dengan materi IPA kita, yaitu sistem tata surya, nama-nama planet dan sifat-sifatnya. Untuk disiplin IPS-nya yaitu mengenai peran planet-planet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bentuk kegiatannya itu yaitu berdasarkan nama-nama planet yang telah dituliskan oleh peserta didik dari kegiatan sebelumnya. Pendidik dapat membimbing peserta didik untuk mendeskripsikan dan juga menghafalkan secara bersama-sama. Seperti ini. Jadi, ada berapa planet dalam tata surya? Kemudian, kita sama-sama menyebutkannya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian, kembali dijelaskan. Pentingnya planet-planet dalam sistem tata surya ini adalah sebagai barir atau pelindung bumi sebagai planet yang memiliki kehidupan. Kemudian, pendidik mendeskripsikan masing-masing planet dengan penjelasan lebih diarahkan pada ciri-cirinya. Nah, setelah berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh pendidik, kemudian pendidik membimbing kembali peserta didik untuk menyebutkan kembali dan menghafalkan ciri-ciri planet secara bergantian. Selanjutnya, pendidik kembali menjelaskan tentang planet bumi yang memiliki kehidupan, seperti ini. Nah, tahukah kalian kita tinggal di planet apa? Kemudian, peserta didik pasti akan menjawab secara serentak. Bumi. Kemudian pendidik kembali bertanya, kenapa hanya bumi yang ada kehidupan? Kemudian pendidik menjelaskan kepada peserta didik ciri-ciri bumi dan perannya bagi kehidupan. Mengapa bumi bisa memiliki kehidupan? Seperti ini. Bumi adalah planet yang dapat ditempati makhluk hidup dan memiliki oksigen dan juga air yang banyak serta suhunya yang normal. Bumi adalah planet yang dekat dengan matahari dan memiliki atmosfer pelindung dari sinar UV yang dapat merusak kulit. Itulah mengapa bumi satu-satunya planet yang ada dan memiliki kehidupan. Nah, pendidik lalu bertanya kepada peserta didik tentang hubungan antara planet bumi dengan matahari sebagai pusat tata surya. Seperti ini.
Apakah kalian tahu bahwa bumi dan matahari itu dekat? Apa contoh kegiatan sehari-hari yang memerlukan energi matahari? Kemudian peserta didik akan menyebutkan contoh kegiatannya. Misalnya, contohnya Bu, itu menjemur baju, menjemur kerupuk, kemudian merupakan sumber untuk pembangkit listrik di pedesaan Bu, gitu. Selanjutnya, pendidik bertanya kembali untuk lebih melatih daya ingat peserta didik akan pengalaman mereka. Coba hitung perbedaan jumlah waktu ketika kalian menjemur baju di saat terik dan di saat tidak terik, bahkan tidak ada matahari. Peserta didik akan menghitung dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman mereka, terutama dalam memperhatikan ibunya ketika menjemur pakaian. Terik satu hari kering Bu. Nah, jika mendung bisa sampai 3 hari Bu. Jadi selisihnya sampai 2 hari Bu antara terik dan juga mendung tanpa ada matahari. Oke, untuk kegiatan pembelajaran dalam Clarity ini sudah kita selesaikan. Dan komponen STEM-nya yang dipakai itu adalah komponen sains dan juga matematik, yang dimana di dalamnya ada ilmu-ilmu IPA dan juga ilmu-ilmu matematik dengan perhitungan selisih dari jumlah hari. Oke, untuk komponen yang keempat mengenai keterampilan berpikir kritis itu ada reasons ataupun alasan. Nah, jadi untuk mendukung sebuah materi, kemudian teori, kesimpulan, tentunya kita memerlukan sebuah alasan pendukung dan juga sebuah keputusan yang dapat kita terima. Nah, ini dapat tercapai ketika kita menghargai suatu argumen. Nah, aspek interdisiplinnya yang saya pakai di sini adalah disiplin IPA dan disiplin IPS. Bentuk kegiatannya seperti pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan mengapa ada planet yang bercincin. Nah, elemen clarity-nya kita menggunakan, nah, mengapa planet Saturnus itu bercincin? Kemudian, pendidik mungkin menegaskan kembali ciri-ciri planet, dijelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian, pendidik mungkin perlu mengaitkan dengan fungsi cincin pada Saturnus. Seperti ini. Nah, pernah kalian melihat bulan? Pada beberapa abad tahun lalu, ada bulan yang pecah menjadi puing-puing yang membentuk cincin pada planet Saturnus. Untuk komponen STM yang saya pakai dalam keterampilan berpikir kritis resonance ini, saya menggunakan STM berupa sains. Lanjut, untuk komponen elemen keterampilan yang keempat yaitu inference, yaitu menilai kesimpulan berbeda dengan menilai alasan. Pendidik harus menilai yang dapat diterima dan cukup untuk membuat suatu keputusan. Nah, disiplin yang saya pakai itu ada disiplin IPA. Nah, di sini bentuk kegiatannya yaitu pendidik menyimpulkan bahwa sistem tata surya penting untuk dipelajari karena dekat dengan kehidupan di bumi dengan fungsinya dalam melakukan aktivitas kehidupan, diperkuat dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pendidik meminta peserta didik untuk menyebutkan masing-masing 3 kegiatan yang memanfaatkan energi matahari, baik seperti ini. Nah, coba kalian sebutkan 3 contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi matahari. Kemudian, peserta didik tentunya akan memulai mengangkat tangan dan menyebutkan pendapat mereka masing-masing 3 contoh. Seperti ini. Contohnya, Bu, seperti menjemur baju, menjemur kerupuk, dan menjemur padi. Setelah dirasa cukup, sudah ada beberapa peserta didik yang berani menyebutkan 3 contoh, guru memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan dan memberikan ice breaking. Guru memberikan afirmasi terlebih dahulu kepada peserta didik sebelum ice breaking seperti ini. Anak-anak, kita tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah mencoba. Sekarang kita ice breaking dulu ya semuanya, ikutin ibu ya. Lalu guru memutar video ice breaking sambil mempraktekkan gerakannya lalu diikuti oleh peserta didik. Dan untuk kegiatan komponen elemen STM yang saya pakai itu menggunakan mathematics dan juga teknologi, yang dimana menggunakan video ice breaking dan juga menggunakan perhitungan jumlah berapa yang akan disebutkan. Kemudian untuk elemen keterampilan berpikir kritis yang keempat yaitu overview. Nah, dalam tinjauan umum, pendidik memverifikasi tentang apa yang harus dipikirkan. Jadi, di sini menggunakan aspek interdisipliner berupa disiplin IPA dan SBDP. Ini sudah lebih ke pengembangan lebih lanjutnya.
Bentuk kegiatannya seperti apa? Bentuk kegiatannya yaitu pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran, mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, kemudian penalaran konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sampai kepada sebuah kesimpulan. Pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat produk yang sederhana berdasarkan konsep tersebut, yaitu pendidik membuat produk pop-up book sistem tata surya. Nah, di sini kita sudah masuk di bagian SBDP dan juga STEM berupa engineering-nya. Baik, itu saja pemaparan skenario pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.